Langsung saja kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung dari jalannya sidang putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dualisme kepengurusan Golkar. Dapat dipastikan sebagai intervensi pemerintah melalui hukum dan Menteri Hukum dan HAM yang berkedok penetapan guna mencampuri demokratisasi internal Partai Golkar. Pengadilan tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Mengingat pengadilan juga pernah memutuskan hal yang serupa, yaitu pada Partai Persatuan Pembangunan dalam kurung P3 dalam perkara nomor 21 G 2014 Petun Jakarta. Tindakan terkuat yang demikian dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang, khususnya mencampur adukan wewenang sebagaimana dimaksud oleh pasal 17 ayat 2 huruf C junto pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan karena bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Partai Politik kepada Menteri Hukum dan HAM yang seharusnya mewujudkan sistem politik yang demokratis, namun pada kenyataannya justru merusak dan mengacaukannya. Menimbang bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam kondisi yang demikian adalah menyebabkan keputusan tata negara objek sengketa akuo menjadi batal atau nitah dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu sendiri dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada atau ekstung. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalil gugatan penggugat yang menyatakan penerbitan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH garis datar pasal 1.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya oleh tergugat telah melanggar ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara adalah alasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada penilaian atas fakta hukum dalam sengketa ini, pengadilan berkesimpulan: 1. Pengadilan Tata Negara Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan akuo. 2. Penggugat memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan akuo. 3. Pokok gugatan penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa karena dalil pokok gugatan penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka sangat beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan penggugat nomor 4, yaitu agar tergugat diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan yang mengabulkan permohonan penggugat pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana surat penggugat nomor B03 Golkar 12 Romawi 2014 tertanggal 5 Desember 2014 perihal pendaftaran pergantian kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar masa bakti 2014-2019. Pengadilan telah mempertimbangkan bahwa hal tersebut sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, harus menunggu penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Negeri dan atau Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian petitum gugatan penggugat nomor 4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat nomor 4 dinyatakan ditolak, maka dengan demikian gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk sebagian lainnya. Perihal penundaan, menimbang bahwa mencermati perkembangan agenda kenegaraan terkait partai politik dalam hubungannya dengan kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam menetapkan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan perubahan susunan kepengurusan partai politik saat ini, pengadilan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini. Menimbang bahwa terhitung sejak pemilu tahun 2014, sengketa tata usaha negara yang terkait dengan penetapan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan perubahan susunan kepengurusan partai politik sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata negara oleh Menteri Hukum dan HAM, perkara yang diperiksa dan yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Negara Jakarta adalah menyangkut Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Pengadilan menilai bahwa sengketa tata negara ini telah mempengaruhi agenda politik kenegaraan, khususnya menyangkut penyelenggaraan pelaksanaan pilkada serentak
yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 dan telah pula mengganggu pola hubungan Presiden dan DPR dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan serta hubungan real politik di antara Presiden dan DPR. Menimbang bahwa guna menghindari kekosongan kepengurusan DPP Partai Golkar sebagai akibat ditunda dan dibatalkannya surat keputusan objek sengketa oleh pengadilan, pengadilan menegaskan bahwa DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Pekanbaru berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH garis datar 21.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang pengesahan susunan komposisi dan personalia Partai Golkar masa bakti 2009-2015 yang dipimpin oleh Ketua Umum Insinyur Haji Abu Rizal Bakri dan Idrus Marham selaku Sekjen adalah yang berlaku selama penetapan nomor 62 G 2015 Petun Jakarta tanggal 1 April 2015 masih dinyatakan sah dan berlaku dan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Hal demikian harus dilakukan oleh pengadilan guna memberikan perlindungan hukum atau hak bersyarmin bagi Partai Golkar untuk ikut serta mengikuti pilkada serentak dari kemungkinan berlanjutnya intervensi Menteri Hukum dan HAM dengan memanfaatkan proses upaya hukum atau Rex Middelen yang panjang dan kontroversial berdasarkan hukum acara peradilan tata negara sebagai organ lembaga negara yang diberi tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan tidak boleh membiarkan tergugat yang nyata-nyata menggunakan hukum sebagai alat yang menyimpang dari tujuannya. Hak partai politik untuk mengikuti agenda politik nasional tidak boleh dirampas oleh pejabat tata negara dengan berlindung pada asas presumptio justi causa. Kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa untuk menghindari penggunaan objek sengketa yang telah ditunda dan dibatalkan pengadilan oleh pihak manapun sebagai akibat tafsiran yang keliru atas asas presumptio justi causa yang melandasi hukum acara peradilan tata usaha negara, pengadilan menegaskan bahwa terhadap penetapan maupun putusan pengadilan berlaku prinsip res judicata pro verite habetur yang berarti bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Tujuan dari adanya penetapan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa adalah untuk memberikan jaminan bagi penggugat agar terhindar dari kerugian sebagai akibat dilaksanakannya keputusan objek sengketa akwo, seperti misalnya penggunaan objek sengketa oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan dari terbitnya keputusan tersebut, dan sekaligus untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan putusan eksekusi bagi penggugat nantinya tidak akan sia-sia. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa harus tetap ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabut. Oleh karenanya penetapan nomor 62/G/2015 PTN Jakarta tanggal 1 April 2015 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya. Menimbang bahwa oleh karena putusan atau penetapan pengadilan tata usaha negara bersifat erga omnes mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa, maka kepada tergugat atau lembaga negara lainnya wajib untuk mematuhi putusan dan atau penetapan yang telah diterbitkan oleh pengadilan tata usaha negara. Putusan badan peradilan adalah norma khusus yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan yang ditujukan kepada peristiwa konkret yang disebut norma khusus. Maka putusan badan peradilan memiliki kedudukan yang sederajat dengan undang-undang yang berisi norma umum yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Oleh karena itu, baik penetapan maupun putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk dapat melakukan kegiatan hukum baik di dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum perdata. Menimbang bahwa mengenai biaya perkara dengan dikabulkannya gugatan penggugat untuk sebagian, maka berdasarkan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
kepada tergugat dan tergugat dua intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti dan keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan. Namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Partai Politik, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengadili. 1. Dalam penundaan menyatakan penetapan nomor 62/G/2015/Pt Jakarta tanggal 1 April 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya. 2 Romawi dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi tidak diterima untuk seluruhnya. 3 Romawi dalam pokok sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor MTTAH 01 AH.1101 tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor MTTHH-01.11.01 tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. 4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. 5. Menghukum tergugat dan tergugat dua intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp348.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami Teguh Satya Bakti SHMH sebagai Ketua Majelis, Subur MS SHMH dan Tri Cahya Indra Permana SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Suharti Ningsi SHMH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat serta kuasa tergugat dua intervensi. Baik, kepada para pihak, demikianlah pembacaan putusan perkara nomor 62 ini.